Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani, asal sekolah SMP Miftahut Tholibin, Kuanyar, Bangkalan. Kali ini saya akan membahas tentang bab 1 di kelas 7 semester genap. Materinya tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentang kompetensi pembelajaran. Di kompetensi pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama, tentang meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Sedangkan kompetensi yang kedua tentang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah, khususnya di alam semesta ini. Adapun poin yang ketiga tentang menunjukkan sikap syukur dan peduli lingkungan. Itu untuk kompetensi yang ketiga. Sedangkan tujuan pembelajaran tentang judul ini atau bab ini, yaitu tujuan pertama, siswa mampu membaca. Selain membaca, juga siswa harus menulis. Setelah menulis, baru memahami. Setelah memahami dan menghafal tentang surah Al-Anbiya ayat ke-30 dan surah Al-A'raf ayat ke-54 secara tartil. Penghafalannya secara tartil. Khususnya pada kedua surah ini akan lebih mendalam lagi pembahasannya tentang bacaan gunnah. Jadi kedua surat ini, surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf, ini hukum tajwidnya ada bacaan gunnah. Nanti itu yang akan kita dalami. Terus tujuan yang kedua adalah membaca hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan. Tujuannya selain kita membaca, menulis, memahami dan menghafal surah yang ada di Al-Quran, khususnya surah Al-Anbiya ayat 30 dan surah Al-A'raf ayat 54. Di sini juga ada keterangannya tentang hadis untuk menguasai ilmu pengetahuan. Terus masuk ke pembahasan yang pertama tentang bukti kekuasaan Allah. Pertama, peredaran matahari dan bulan. Di antara salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peredaran matahari dan bulan, adanya matahari dan juga adanya bulan. Nah, terus yang kedua, pergantiannya siang dan malam. Terus yang ketiga ada turunnya hujan. Di antara bukti kekuasaan Allah. Yang terakhir, angin yang berhembus. Di antara contoh-contoh inilah tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-164. Dengan dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Maknanya, tanda kekuasaan Allah tampak dalam penciptaan dan keteraturan alam. Maksud dari Quran surah Al-Baqarah ini. Terus selanjutnya, alam sebagai sumber pelajaran. Satu, alam mengajarkan keteraturan atau keseimbangan dan keharmonisan.
Terus yang kedua, manusia dianjurkan untuk bertafakur, merenungi ciptaan Allah. Meningkatkan iman dan takwa. Itu diantara salah satu contoh alam sebagai sumber pelajaran. Kita mengambil pelajaran dari ketiga poin ini tentang alam sebagai sumber pelajaran. Terus langsung ke pembacaan hukum bacaan dari gunnah. Di antara hukum bacaan gunnah secara etimologi artinya suara di pangkal hidung, secara terminologi yakni mim dan nun yang bertasydid. Cara membacanya menyembunyikan sambil mendengung. Di antaranya mim inna dan nun ammah mim dan nun. Itu diantara salah satu contoh hukum bacaannya gunnah. Terus yang ketiga ada tanggung jawab manusia terhadap alam. Satu, menjaga kelestarian dan tidak merusaknya. Itu tanggung jawabnya manusia terhadap alam. Yang kedua, mengelola sumber daya secara bijak, secara baik. Yang ketiga, amanah sebagai khalifah di bumi ini. Terus ancaman bagi perusak alam dalam surah Quran surah Ar-Rum ayat ke-41 tentang kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia. Terus ancaman yang kedua, tindakan merusak alam adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Itu ancaman bagi perusak alam jika manusia merusaknya. Itu sudah tertera di dalam Al-Quran, khususnya Quran surah Ar-Rum ayat ke-41 ini. Setelah itu ada ancaman, ada hikmah memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Hikmahnya satu adalah memperkuat keimanan. Jika kita semuanya tunduk kepada Allah, di antara salah satunya adalah memperkuat keimanan seseorang. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah semakin meningkat jika kita mengikuti dan memahaminya. Yang ketiga, mendorong perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terus kesimpulannya dari pembahasan tadi, yang pertama, alam semesta adalah bukti nyata kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui keteraturan dan keindahan ciptaannya. Manusia diajak untuk merenung, untuk bersyukur dan menjaga alam sebagai amanah darinya. Mungkin itu kesimpulan dari pembahasan kali ini. Sebagai penutup dari kami, semoga pemahaman ini mendorong kita untuk senantiasa menjaga alam, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.